Udah kelihatan belum PPT-nya di kalian? Udah ya. Sudah. Kemarin kan kita udah belajar soal masalah ekonomi. Nah, sekarang lanjutan materinya tentang sistem ekonomi. Maaf. Nah, kita ulas sedikit materi yang minggu kemarin ya. Jadi kan kemarin itu ada yang namanya masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu ada dua pendapat, ada dua teori yang dia eh, pemecahannya kayak gitu. Terus yang pertama itu kan ada teori ekonomi klasik, di mana dia itu memecahkan masalah kelangkaan itu melalui produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, terus ada masalah ekonomi modern. Nah, kalau yang masalah ekonomi modern itu dia memecahkan masalahnya kan lewat pertanyaan what, how, dan for whom. Nah, ini jadi tugas yang teman-teman kerjain kan. Udah pada ngumpul belum nih? Terakhir hari ini ya yang kelas ini. Oke, masih ada waktu kalau ada yang belum ngerjain sampai nanti malam. Nah, di masalah kan ada masalah ekonomi klasik sama modern. Nah, kan ada masalah ekonomi klasik sama masalah ekonomi modern ya. Nah, ini setiap negara itu pasti dia memiliki permasalahan ini. Jadi setiap negara itu pasti punya yang namanya masalah ekonomi. Cuman jadi setiap negara itu kan pasti punya yang namanya masalah ekonomi ya. Nah, eh, karena setiap negara punya masalah ekonomi, nah negara itu kayak apa ya, menyelesaikan masalahnya itu melalui yang namanya sistem ekonomi. Nah, jadi kan semua negara punya masalah. Nah, terus dia menyelesaikan masalah-masalahnya ini itu melalui yang namanya sistem ekonomi. Nah, kita hari ini akan belajar soal sistem ekonomi. Nah, yang pertama pengertiannya dulu. Ketika kita mendengar kata sistem, nah sistem itu kan kayak dia seperti apa ya, gabungan atau uh, suatu proses lah kayak gitu, suatu proses, suatu cara. Nah, yang namanya sistem ekonomi itu dia adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi. Inti dari yang namanya sistem ekonomi itu. Jadi inti dari sistem ekonomi itu yang paling diingat adalah dia adalah cara untuk mengatur aktivitas ekonomi. Ya, sesimpel itu. Jadi sistem ekonomi itu cara untuk mengatur segala aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonominya itu apa aja? Bisa dia aktivitas produksi, konsumsi, distribusi. Nah, jadi ada produksi, konsumsi, dan distribusi itu dia diatur atau disatukan dalam bentuk yang namanya sistem ekonomi kayak gitu. Nah, sistem ekonomi di suatu negara itu eh, berbeda-beda yang dianut oleh suatu negara. Jadi setiap negara itu masing-masing punya yang namanya sistem ekonomi yang beda. Kayak dia mau mengatur negaranya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, itu setiap negara kan nggak sama. Nah, aktivitas ekonomi yang diatur ini dalam sistem ekonomi itu bisa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta atau masyarakat. Tujuannya apa sih adanya sistem ekonomi ya? Tentu aja buat meraih yang namanya kemakmuran atau kesejahteraan negara kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang macam-macam sistem ekonomi. Jadi kan tadi sistem ekonomi setiap negara tuh punya cara buat mengatur negaranya sendiri ya. Dan setiap negara itu nggak sama dalam mengatur negaranya. Jadi terserah pada negara itu masing-masing kayak gitu. Nah, di dunia ini itu paling nggak tuh ada yang ada 4 sistem ekonomi. Nah, yang pertama sistem ekonomi tradisional. Dia itu sistem ekonomi yang paling kuno lah istilahnya. Terus yang kedua sistem ekonomi komando, kemudian pasar, sama yang terakhir adalah sistem ekonomi
Eh, campuran. Oke, mbaknya yang baru gabung nanti itu ya bisa ketik di kolom chat kalau misalnya hadir gitu, yang belum tak absen. Terus lanjut ya kan eh, sistem ekonomi ini ada empat. Yang pertama kita ke sistem ekonomi tradisional dulu. Nah, ketika kita mendengar kata tradisional, yang terpikir ke kita adalah itu suatu hal yang kuno, terus masih kayak ketinggalan zaman banget. Nah, iya kayak gitu juga. Kita ingatnya ketika yang namanya sistem ekonomi tradisional itu dia cara buat mengatur negaranya itu masih bersifat sangat tradisional. Oke, Muhammad Nandana. Gitu ya, oke. Oke, Mas Nandana, makasih. Yang lainnya kayak gitu ya, yang kalau misalnya nanti ada yang ternyata baru masuk dan belum tak absen, nanti silahkan tulis di kolom chat. Terus, nah, pertama kan ada yang namanya sistem ekonomi tradisional. Ini itu dia organisasi ekonomi, aktivitas ekonomi itu dijalankan dengan masih sangat tradisional, masih sangat terikat pada tradisi, budaya, gitu-gitu. Dan ketika di sistem ekonomi tradisional itu, sistem atau aktivitas ekonominya itu dia mengandalkan hasil alam kayak gitu. Jadi dia lebih ke mengandalkan yang namanya sumber daya alam. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang bingung atau mau ditanyain dulu? Cek, cek. Udah paham semuanya? Mas Ridwan paham? Nanti Insya kalau Allah, Bu. misalnya Mbak Nesa paham? Insya Allah, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa di stop ya, atau kalian tanya lewat kolom chat juga nggak apa-apa kalau misalnya malu-malu buat ngomong. Nggih, Bu. Oke, lanjut ya ke kalau sistem ekonomi tradisional, pokoknya kalian yang harus ingat adalah dia sistemnya masih sangat terikat tradisi, masih kuno. Terus dia mengandalkan hasil alam kayak gitu. Lanjut ke ciri-cirinya, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu dia belum ada pembagian kerja atau spesialisasi. Maksudnya apa ini belum ada pembagian kerja? Jadi kalau misalnya di sistem ekonomi tradisional itu, kayak contohnya kita ambil contoh yang paling gampang adalah petani ya. Petani yang ada di pedesaan loh maksudnya. Nah itu kan dia satu orang nih. Misalnya petaninya itu hmm, cuma satu orang misalnya Pak Budi. Nah Pak Budi itu dia adalah seorang petani, petani di desa kayak gitu. Ya kalau misalnya masih di pedesaan itu kan dia punya sawah, terus dia yang nanam sawahnya sendiri, terus dia yang eh, bajak sawahnya kayak gitu. Sebagian besar kan dia sendiri gitu loh yang mengatur segala aktivitas pertanian gitu. Nah di sistem ekonomi tradisional juga kayak gitu. Jadi semua orang itu nggak ada pembagian yang jelas. Misalnya si A itu melakukan kegiatan apa, si B melakukan kegiatan apa itu nggak jelas. Jadinya dia kayak satu orang itu dia hampir melakukan semua aktivitas kayak gitu. Nah, karena tadi belum ada spesialisasi kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu bertumpu pada sektor agraris atau pertanian. Jadi sektor pertanian itu menjadi sektor yang paling diandalkan di negara tersebut. Kayak gitu. Terus masih menerapkan sistem barter dalam perdagangan. Nah, ada yang pernah dengar yang namanya barter? Kayaknya saya mah pernah deh ini. Ya nggak? Pernah, Mbak, waktu SMP. Ya, pakai anu barter. Barter adalah tukar-menukar barang.
Oke, benar. Benar ya, yang dikatain Mas Kianu. Jadi barter itu dia tukar-menukar barang. Barang ditukarkan dengan barang. Kayak misalnya orang-orang zaman dulu nih, ada yang punya beras, tapi ada yang punya telur. Nah, si A ini punya beras, terus si B punya telur. Nah, ketika si A itu pengen makan telur, nah dia bakal menukarkan apa yang dia punya ke si B kayak gitu. Nah, tapi sistem barter sekarang jarang ya dipakai ya. Kecuali kalau ya emang yang di pedesaan-pedesaan banget kayak gitu. Sekarang udah pakai sistemnya uang semua. Gitu. Terus ciri-ciri ketiga kan tadi masih menerapkan sistem barter dalam perdagangannya. Terus yang keempat itu teknologi produksi masih sangat sederhana. Nah, sederhana ini kayak ya lebih banyak pakai fisik atau pakai tenaga kayak gitu. Jadi belum ada alat-alat teknologi yang maju dan bisa membantu ke pekerjaannya orang-orang yang ada di negara tersebut. Terus teknik produksi itu dipelajari secara turun-temurun dan sifatnya masih sederhana. Jadi ini tuh kalau misalnya nih orang mau ngerjain sawah kayak gitu. Jadi pertama itu kalau orang-orang yang di desa itu pertama dari mungkin dari kakeknya dulu. Dari kakeknya nurun ke anak pertama, anak pertama. Nah, anak pertama nanti nurun ke generasi selanjutnya, ke anaknya lagi kayak gitu. Jadi dia dipelajari dari orang tuanya, mungkin dari neneknya, dari kakeknya, dari bapak ibunya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga dia kurang dinamis. Jadi kalau misalnya di desa itu kan kayak yang masih tradisional banget itu kan dia kekeluargaannya erat banget ya, dan kadang karena kekeluargaannya saking erat orangnya tuh kayak sering nggak enakan kayak gitu. Eh, jadi kayak belum bisa memisahkan antara mana yang dia urusan pribadi keluarga, mana yang dia urusannya terkait dengan aktivitas ekonomi. Dan sifat keluargaan yang sangat erat, sangat kental ini sebenarnya dia bagus, cuman dia itu jadi membuat orang-orang tuh kayak susah untuk majunya gitu loh, kayak susah buat bergerak atau menerima perubahan kayak gitu. Sampai sini ada yang masih ditanyakan atau bingung? Kalau enggak kita lanjut ya ke kelebihan sistem ekonomi tradisional. Nah, tadi kan di sistem ekonomi tradisional itu dia menimbulkan rasa kekeluargaan atau dia punya kekeluargaan yang sangat tinggi. Nah, kekeluargaannya yang tinggi itu menjadi salah satu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional gitu. Jadi dia rasa kekeluargaan dan kegotong royongannya itu di sistem ekonomi tradisional itu masih tinggi. Nah, terus lanjut ke yang ciri kedua tadi kan ada dia masih pakai barter ya sistemnya. Nah, sistem barter ini itu lebih banyak ke dilandasi rasa kejujuran dan daripada dia nyari keuntungan. Jadi kayak kalau pakai sistem barter di sistem ekonomi tradisional itu kayak orang-orang tuh ya nggak apa-apa gitu loh, kayak rugi sedikit gitu nggak apa-apa. Maksudnya mereka nggak hitung-hitungan banget. Ketika aku menukarkan beras dengan telur, kira-kira ini harganya sebanding, nilainya sebanding atau enggak. Nah, mereka tuh nggak mikir ke itu. Karena mereka tujuannya itu ya udah kayak sama buat sama-sama memenuhi kebutuhan, tapi mereka eh, tujuan utamanya bukan buat nyari keuntungan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu tidak terdapat persaingan yang sehat karena produksi tidak ditujukan buat mencari keuntungan. Jadi kayak ya udah dia melakukan produksi, dia melakukan aktivitas ekonomi ya sebatas buat memenuhi kebutuhannya aja. Dia nggak mikir ketika aku melakukan aktivitas ekonomi ini kira-kira aku dapat untung berapa. Nah kayak gitu loh. Jadinya eh, nggak ada yang namanya istilah persaingan yang tidak sehat karena tadi tujuan utamanya bukan buat nyari keuntungan tapi buat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu setiap masyarakat itu termotivasi jadi produsen. Nah, maksudnya apa ini? Kalau misalnya kita di negara-negara yang ya masih tertinggal, masih mengandalkan ekonomi dari aktivitas pertanian. Nah, itu kan kayak semua orang di negara itu tuh
dia termotivasi jadi petani gitu loh. Petani yang dia memproduksi beras. Jadi karena di negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional itu ya sistemnya masih kuno, terus habis itu tadi mengandalkan hasil pertanian atau sumber daya alam, ya kayak semua orang ya menggantungkan hidupnya ke itu gitu loh, ke sumber daya alamnya itu. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Intinya clue-nya itu kalau kata kuncinya ketika kita mengingat yang namanya sistem ekonomi tradisional, yaitu eh, pokoknya semua kegiatannya itu masih bersifat tradisional. Alat-alatnya itu masih ketinggalan zaman, terus habis itu kekeluargaannya tinggi. Nah ini gambarannya kayak kalau kita hidup di desa gitu ya, desa yang masih masih kental banget eh, dari kekeluargaannya kayak gitu. Itu kalau sistem ekonomi tradisional ya. Terus, nah tadi ada kelebihan, sekarang ada kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Tadi kan kalau sistem ekonomi tradisional itu tujuan utamanya dia hanya buat memenuhi kebutuhan ya. Dia nggak mikir untuk mendapatkan keuntungan atau laba kayak gitu. Nah itu juga karena mikirnya masih buat memenuhi kebutuhannya sendiri, makanya setiap aktivitas ekonomi itu dia nggak dihitung tujuannya buat nyari keuntungan gitu. Jadi sebatas ketika dia bisa makan, ketika dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, ya udah gitu. Dia nggak termotivasi buat nyari laba atau keuntungan lagi. Nah terus kekurangannya yang lain itu kalau di sistem ekonomi tradisional, pola pikir masyarakat itu masih statis dan menolak perubahan sehingga dia itu masyarakatnya kurang berkembang. Gambarannya nih, kalau orang-orang zaman dulu itu kan eh, disuruh berubah atau eh, disuruh berubah terhadap kemajuan zaman itu kan susah ya. Kalau misalnya contohnya nih kayak orang-orang yang masih zaman dulu banget, kayak mungkin simbah-simbah buyut kita gitu. Kalau misalnya itu kan kayak hidupnya itu kayak apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu nerimo yang pandum kayak gitu. Jadi kayak dia nerima apa adanya kayak gitu loh. Nah, pola pikirnya itu kadang tuh masih susah buat berubah. Dia tuh kayak buat menerima perubahan-perubahan baru itu lebih susah lah kayak istilahnya kayak gitu. Terus yang kekurangan ketiga itu hasil produksinya terbatas. Jelas ya, soalnya kan dia hanya mengandalkan faktor produksi dari alam dan tenaga kerja yang apa adanya kayak gitu. Jadinya produksinya tuh nggak maksimal karena dia cuma mengandalkan apa hasil alam yang ada di sekitarnya dia, itu pun kemampuan atau tenaga kerja dari buat mengolah sumber daya alamnya itu masih terbatas banget kayak gitu. Terus produktivitas masyarakatnya itu rendah. Kenapa? Karena teknologi yang dipakai itu masih sangat sederhana. Jadi ketika di negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, contohnya kalau di pertanian lah, pertanian itu kan dia kadang yang masih ketinggalan zaman banget itu kan buat bajak sawah itu pakai kerbau. Nah, sedangkan kalau negaranya itu udah agak maju, dia udah bajak sawahnya pakai mesin kayak gitu-gitu. Nah, karena tadi loh, karena teknologi yang digunakan masih sederhana, itu kan produktivitasnya jadi rendah. Kenapa? Karena dia banyak pakai tenaga. Terus kalau misalnya pakai alat-alat yang masih tradisional itu kan pekerjaannya jadi lebih lama kan ngerjainnya. Gitu. Makanya produktivitasnya rendah. Nah, terus yang ketiga itu alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Jadi kayak banyak hal-hal yang terbuang sia-sia kayak gitu kayak misalnya tadi kalau di sistem ekonomi tradisional itu misalnya ya kalau hasil dalam mengolah pertaniannya itu masih pakai teknologi yang masih sederhana kayak misalnya pakai kerbau. Nah seharusnya sawah itu misalnya sawahnya luasnya 100 meter persegi itu kalau pakai traktor dia bisa selesai dibajak dalam waktu 1 hari aja. Nah tapi karena teknologi di negara dengan sistem ekonomi tradisional itu masih sangat sederhana, makanya kalau pakai kerbau itu bisa sampai 3 hari. Nah, tadi loh perbedaannya.
jelas ya kenapa alokasi sumber daya ekonomi itu tidak efisien ya, karena kalau misalnya alat-alatnya masih sederhana, tenaganya masih seadanya, itu kan contohnya tadi kalau pakai kerbau bisa 3 hari, padahal kalau udah pakai mesin traktor itu cuma sehari aja udah selesai kayak gitu. Oke, sampai sini eh, paham atau masih ada yang bingung? Jadi kita nanti pelajarannya itu sampai jam 8.50 ya? Oke, masih 50 menit lagi. Ini masih stay di situ kan, kalian? Masih. Masih. Oke, Masih, Iya, Bu. Mbak. sip. Lanjut ya, ke sekarang negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Nah, ini sebenarnya yang menganut sistem ekonomi tradisional itu masih ada ya di dunia ini gitu. Walaupun kita kayak globalisasi udah maju, dunianya udah maju kayak gitu, tapi masih ada yang dia menganut sistem ekonomi tradisional sebagian besar kayak gitu. Jadi negara-negara yang menganut sistem ekonomi tradisional itu biasanya ada di negara-negara miskin, negara-negara yang dia tuh tertinggal, kayak contohnya itu di Ethiopia sama Malawi. Nah, kalau teman-teman tahu ya, Ethiopia itu menjadi golongan negara yang dia paling miskin di dunia kayak gitu. Ethiopia, Malawi itu termasuk ke negara-negara yang dia golongan negara-negara miskin gitu di dunia. Nah, negara-negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional ini biasanya itu ada di negara-negara tertinggal, kayak contohnya di Afrika kayak gitu-gitu loh. Yang dia ya kehidupan masyarakatnya emang masih sangat tradisional banget gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri realitanya itu kita juga ada beberapa daerah yang dia masih menganut sistem ekonomi tradisional. Tapi karena di Indonesia nggak cukup banyak juga ya. Paling ya hanya ada di daerah-daerah tertentu, kayak misalnya di pedalaman yang masih pelosok banget kayak gitu, di pedalaman Papua atau mungkin pedalaman Sumatera, Kalimantan yang dia itu ya masih pelosok banget gitu loh. Oke, kayak gitu-gitu. Cuman kalau di Indonesia, kalau kayak kita yang sekarang ada di Jogja gitu, ya sistemnya udah nggak tradisional banget juga. Cuman kalau di Jogja ya udah agak lebih maju kan dibanding dengan daerah-daerah lain yang mungkin masih pedalaman yang masih kental banget adat-adatnya kayak gitu. Oke, sistem ekonomi tradisional selesai ya. Lanjut, kita ke sistem ekonomi kedua, sistem ekonomi komando. Ini mungkin yang cewek-cewek ada yang sering nonton drama Korea nggak? Ada yang kalian sering nonton drama Korea nggak? Ada. Enggak. Pernah nonton Crash Landing on You? Belum. Belum. Jadi Crash Landing on You itu dia drama Korea, tapi dia menceritakan tentang kehidupan ekonomi. Ada juga di dalamnya itu ada menceritakan tentang kehidupan ekonomi atau background dari negara tetangganya, yaitu Korea Utara. Nah, ketika kalian dengar tentang sistem ekonomi komando, yang pertama kalian ingat adalah Korea Utara. Nah, itu gampang banget ya diingat, kalau Korea Utara itu dia pakai sistem ekonomi komando. Nah, sesuai dengan namanya, sistem ekonomi komando. Nah, itu eh, dengar-dengar ada kata komando ya. Kalau misalnya kita di peleton gitu kan, kalau komando itu kayak perintah dari atasannya gitu ya, dari pemimpinnya gitu. Nah, sama di sistem ekonomi komando juga kayak gitu. Yaitu sistem ekonominya itu terpusat atau dia itu diatur semuanya sama pemimpin negara tersebut. Nah, contohnya aja ya, ini ambil contoh yang paling familiar banget kita dengar adalah Korea Utara. Kalian sering dengar nggak namanya Kim Jong Un? Pernah, Mbak. Nah, dia itu adalah salah satu pemimpin negara yang kayak dihormati banget ya sama warganya. Karena apa? Karena dia diktator gitu. Ketika ada yang tidak sesuai atau melanggar
atau tidak mematuhi segala perintahnya dia, ya udah warga negara itu bakal nggak aman gitu loh posisinya. Entah dia hilang, entah dia di eh, dihukum atau gimana kayak gitu. Nah, ketika teman-teman penasaran ya, cari aja di Google tentang Kim Jong Un kayak. Silahkan kalian explore sendiri. Nah, ini eh, bukan menjelek-jelekan Korea Utara atau enggak ya. Cuman kita ambil contoh aja yang paling gampang lah diingat. Nah, tentang sistem ekonomi komando. Jadi, sesuai sama namanya komando. Oh, kalau komando itu berarti ngikut dari pemimpinnya. Nah, sama di sistem ekonomi juga kayak gitu. Semua kebijaksanaan ekonomi, semua aktivitas ekonomi itu diatur oleh pemerintah lewat eh, masyarakat. Maksudnya diatur oleh pemerintah lewat peraturan yang dibikin oleh pemerintah. Jadi masyarakatnya itu eh, ya udah menjalankan aktivitas ekonominya ya sebatas dari apa eh, yang diperintahkan sama pemerintah aja kayak gitu. Jadi semua aktivitas ekonomi di negara yang menganut sistem ekonomi komando, dia itu semuanya aktivitasnya diatur oleh pemerintah. Kayak misalnya negara itu harus mengekspor apa, masyarakat itu harus memproduksi barang apa. Nah, itu semuanya diatur sama pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan gitu. Terus lanjut ya ke ciri-ciri sistem ekonomi komando. Nah, tadi karena semua eh, clue-nya adalah ketika di sistem ekonomi tradisional, itu dia aktivitas ekonominya masih tradisional banget. Terus kalau di sistem ekonomi komando, dia apa-apa manut atau dia apa-apa ngikut ke pemerintah atau pemimpinnya, ngikut ke presidennya, ngikut ke perdana menterinya, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri sistem ekonomi komando ya. Nama lain dari sistem ekonomi komando itu namanya sistem ekonomi terpusat. Kenapa terpusat? Karena dia semuanya diatur oleh pemerintah. Gitu. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi dan harga ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan negara. Jadi semua kegiatan ekonomi yang ada di negara dengan sistem ekonomi komando, itu semuanya itu diatur sama pemerintah. Termasuk ke harga barang-barangnya juga. Misalnya, harga bensin itu eh, nanti nanti nggak lebih dari $1 kayak gitu. Diatur semuanya sama pemerintah, termasuk ke harga-harga eh, yang lain kayak gitu. Pokoknya semua aktivitas ekonomi itu masyarakat nggak bebas buat melakukan, karena semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, terus ciri-ciri yang kedua, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara, sehingga hak milik pribadi tidak diakui. Ini tuh maksudnya gimana? Kayak contohnya ketika ada hutan, terus habis itu semua hasil alam kayak gitu tuh, semua itu dianggapnya sebagai milik negara. Jadi masyarakat tuh nggak boleh secara bebas memiliki uh, sumber daya ekonomi yang ada di sekitarnya kayak gitu. Jadi kalau di sistem ekonomi komando itu masyarakat nggak bebas buat memiliki apa yang dia pengeni kayak gitu. Terus yang ketiga itu kebebasan berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas karena tadi semua itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi masyarakatnya tuh nggak bebas gitu loh buat melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, terus yang selanjutnya itu ada jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Jadi, misalnya si A itu dia kerja apa, bagian apa, itu udah diatur semuanya sama pemerintah. Kayak gitu. Contohnya ya, kalau misalnya Korea Utara lagi, kayak di Korea Utara itu, dia kayak orang-orang yang dia masuk atau tergolong pintar gitu. Istilahnya masuk ke golongan-golongan orang-orang berprestasi ranking 1 gitu-gitu, dia itu kayak sehabis lulus, dia itu udah kayak ditentuin, diarahin, kamu eh, jadinya kalau di Korea Utara itu ada yang namanya universitas, apa ya lupa aku. Pokoknya satu universitas tertentu yang dia di mana orang-orang yang bisa masuk ke universitas itu tuh hanya orang-orang yang dia termasuk rank atas-atas kayak gitu. Jadinya dan itu diarahin
kayak kamu bakal jurusan apa, kayak gitu-gitu tuh ada kayak ada arahannya gitu loh. Nah, ini juga kalau di sistem ekonomi komando itu si A melakukan apa, si A pekerjaannya apa itu udah diatur sama pemerintah kayak gitu. Dan terus pokoknya kalau sistem ekonomi komando itu apa-apa tuh pemerintah, apa-apa pemerintah kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Tadi harga barang-barang itu pemerintah yang mengatur. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Clue-nya, kalau sistem ekonomi tradisional, dia sifatnya masih sangat tradisional, terus mengandalkan hasil alam. Kalau yang namanya sistem ekonomi komando, ketika kita ingat yang namanya komando, oh, dia itu apa-apa diatur oleh pemerintah, diatur oleh penguasa dari negara itu, kayak gitu. Oke, lanjut ya, ke kelebihan sistem ekonomi komando. Nah, kan tadi kita ingat kalau misalnya sistem ekonomi komando itu apa-apa diatur pemerintah. Jadi ini menjadi kelebihannya adalah pemerintah itu bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. Nah, jadi karena apa-apa diatur oleh pemerintah, nah pemerintah itu punya tanggung jawab penuh buat mengatur kegiatan perekonomian. Nah, terus yang kedua itu pemerintah itu lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan keburukan ekonominya lainnya. Dan keburukan ekonomi lainnya. Karena apa? Karena tadi kegiatan ekonomi itu yang mengatur pemerintah, eh, semua kegiatan ekonomi, semua aktivitas ekonomi itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadinya ketika ada masalah, itu eh, lebih gampang dikendaliin. Contohnya kayak, hmm, misalnya nih, pemerintah itu merencanakan adanya produksi masker ya misalnya. Nah, jadi semua produksi masker itu awalnya itu udah direncanain sama pemerintah. Nanti bahan maskernya apa, terus yang memproduksi siapa, itu tuh udah diatur sama pemerintah. Jadi ketika nanti saat produksi masker itu ada kegagalan atau kesalahan, itu pemerintah itu lebih mudah mengendalikan dan lebih mudah mengatasi solusinya karena ya dia yang merencanakan, dia yang memerintahkan, dia yang menyuruh. Jadi ketika ada masalah ya dia lebih mudah untuk mengendalikan. Nah, terus pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat itu lebih terjamin. Kenapa? Karena tadi semuanya diatur oleh pemerintah. Makanya eh, ini pemerataan dari segi pendapatan, terus pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat itu tuh lebih terjamin karena ya tadi udah diatur sama pemerintah kayak gitu. Nah, terus yang kelebihan yang selanjutnya adalah redistribusi pendapatan lebih merata karena tidak adanya jurang pemisah antar golongan masyarakat. Jadi karena semua itu diatur oleh pemerintah, orang-orang tuh nggak bebas melakukan aktivitas ekonomi. Jadi ini itu distribusi pendapatan itu lebih merata karena tadi nggak ada gap atau nggak ada yang namanya jarak antara si kaya dengan si miskin. Jadi kayak istilahnya status sosial atau status ekonomi pendapatan dari masyarakat di negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando itu hampir sama. Misalnya si A sama si B itu sama-sama tinggal di negara yang menganut sistem ekonomi komando. Nah, si A gajinya 1 juta, digaji oleh pemerintah itu 1 juta. Nah, si B juga gajinya nggak jauh-jauh dari si A. Dia paling juga 1 juta juga kayak gitu. Nah, jadinya tuh nggak ada istilahnya dia golongan kaya yang kaya banget, miskin banget itu enggak karena ya tadi semua aktivitas ekonominya udah diatur sama pemerintah, dia digaji berapa itu udah diatur sama pemerintah, makanya eh, keadaan ekonomi antara satu orang dengan orang yang lain di negara sistem ekonomi komando itu hampir sama gitu. Yang selanjutnya itu perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Kenapa? Karena tadi yang mengatur pemerintah, apa-apa diatur oleh pemerintah kayak gitu. Karena perencananya terpusat di satu pihak yaitu di pemerintah doang, makanya lebih cepat direalisasikan kayak gitu. Karena tidak ada tumpang tindih dalam kepemimpinan lah istilahnya kayak gitu. Lanjut ke kekurangan ya, sekarang ke kekurangan dari sistem ekonomi komando.
Tadi ada kelebihan, ada kekurangan. Karena tadi kalau misalnya sistem ekonomi komando kan apa-apa diatur oleh pemerintah, jadi dikekang sama pemerintah kayak gitu. Nah itu mesti ya kalau misalnya eh, kita mesti ada sisi plus minusnya. Nah sekarang ke sisi minusnya, ketika pemerintah itu terlalu dominan di dalam perekonomian, terlalu mengatur aktivitas ekonomi masyarakatnya, itu pemerintah itu jadi bersifat paternalistis. Paternalistis itu maksudnya artinya apa? Apa-apa yang di apa-apa yang ditetapkan oleh pemerintah, apa-apa yang dikatakan oleh penguasa itu tuh dianggap benar dan dia harus dipatuhi. Kayak gitu. Contohnya kalau misalnya hmm, Korea Utara lagi ya, Kim Jong Un, Presiden Kim Jong Un itu memerintahkan masyarakatnya hmm, buat wajib militer kayak gitu. Nah, ya berarti masyarakat tuh mau nggak mau, dia suka nggak suka ya dia harus apa itu mematuhi aturannya gitu, mematuhi apa yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintahnya kayak gitu. Nah, jadinya karena apa-apa yang diatur oleh karena apa-apa itu diatur oleh pemerintah, masyarakat itu jadi dia nggak punya power gitu loh. Dia apa-apa ya pokoknya pemerintah bilang A, masyarakat juga harus mematuhi, masyarakat juga harus melaksanakan A. Pemerintah bilang B, masyarakat juga harus ikut aturannya pemerintah yang ke B kayak gitu. Jadi apa-apa tuh sudah diatur sama pemerintah. Nah ini kayak peran pemerintahnya tuh jadi dominan banget kayak gitu. Jadi masyarakat suka nggak suka, itu aturannya benar atau salah, baik atau buruk, ya mau nggak mau masyarakat harus melaksanakan juga kayak gitu. Nah, terus yang kekurangan kedua itu hak milik perorangan itu tidak diakui. Jadi masyarakat tuh nggak bisa memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya gitu. Jadi semua yang ada di negara itu tuh dianggapnya adalah milik bersama, milik pemerintah, milik bersama. Jadi nggak ada istilahnya ini punyanya si A, ini punyanya si B, itu nggak ada kayak gitu. Jadi hak milik perorangan tuh nggak diakui. Semua semua yang ada di situ, semua yang sumber-sumber daya ekonomi yang ada di negara itu dianggapnya adalah milik pemerintah dan milik bersama kayak gitu. Terus yang ketiga, tidak ada kebebasan buat berusaha. Nah, karena tadi apa-apa udah manut sama pemerintah, makanya ya udah masyarakat tinggal ngikut aja kayak gitu. Dan nggak ada eh, kebebasan bagi masyarakat itu untuk melakukan inisiatifnya sendiri kayak. Nah, terus yang kekurangan yang selanjutnya itu adalah potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tuh nggak berkembang karena apa? Karena semuanya udah diatur sama pemerintah, makanya ya udah masyarakat yang kreatif, dia punya inisiatif, dia punya ide, itu ya akhirnya nggak idenya atau kreativitasnya nggak tersalurkan dengan maksimal karena ya tadi apa-apa tuh udah diatur sama pemerintah kayak gitu. Nah, terus kekurangan yang terakhir itu sering menimbulkan pasar gelap karena adanya pembatasan yang sangat ketat dari pemerintah kayak gitu. Contohnya ya, itu Korea Utara, paling gampang. Di Korea Utara itu yang namanya pasar gelap itu tuh sangat mungkin terjadi. Tahu ya, pasar gelap itu dia pasar yang dia ilegal kayak itu. Jadi kalau di Korea Utara itu kan dia bermusuhan sama yang namanya Korea Selatan. Nah, adanya perang dingin kan, dia dulu perang saudara sama Korea Selatan, terus habis itu dia perang dingin sampai sekarang. Nah, barang-barang dari Korea Selatan itu tuh nggak boleh masuk ke Korea Utara. Contohnya itu hmm, barang paling gampang lah, apa ya? Pakaian-pakaian dari Korea Selatan. Itu dia nggak boleh masuk ke Korea Utara. Nah, karena adanya pembatasan yang tadi sangat ketat dari pemerintah tadi loh, barang-barang dari Korea Selatan nggak boleh masuk ke Korea Utara. Makanya di Korea Utara itu kadang ada yang namanya pasar gelap, yang dia itu menjual barang-barang yang tidak diizinkan oleh pemerintah.
Contohnya tadi kayak pakaian dari Korea Selatan dia nggak boleh diperjualbelikan di Korea Utara. Makanya ada pihak-pihak itu yang dia nekat melakukan pasar gelap gitu buat mendapatkan barang-barang yang dia nggak ada di negaranya itu atau nggak diizinkan ada di negara itu kayak gitu. Karena tadi terlalu dikekang ya sama pemerintah, makanya masyarakat sering sembunyi-sembunyi melakukan transaksi pasar gelap kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang masih ditanyain? Ada yang masih bingung? Cluenya ya, yang paling gampang diingat itu sistem ekonomi itu cara buat mengatur aktivitas ekonomi. Terus ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama tadi tradisional, itu apa-apa masih bersifat sangat tradisional. Terus yang kedua itu sistem ekonomi komando. Komando itu nama lainnya adalah terpusat atau sosialis. Nah, dia cluenya itu apa-apa diatur oleh pemerintah. Apa-apa, pokoknya semua aktivitas ekonomi itu diatur sama pemerintah kayak gitu. Jadi, sekarang kita contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando. Itu masih ada sampai sekarang. Itu adalah, ya walaupun udah nggak murni banget ya, tapi setidaknya ini tuh masih dominan banget. Itu yang pertama Korea Utara. Terus yang kedua itu Kuba. Nah, biasanya negara-negara yang dia menganut sistem ekonomi komando itu, dia sistem pemerintahannya itu menganutnya komunis. Jadi negara-negara komunis itu lebih banyak dia biasanya sistem ekonomi komando. Karena tadi kalau ajaran komunis itu apa-apa ya pemerintah juga, makanya negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando itu biasanya adalah negara-negara yang sistem pemerintahnya itu komunis kayak gitu. Contohnya Korea Utara sama Kuba. Korea Utara itu apa-apa itu diatur sama pemerintahnya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh presiden mereka yaitu Kim Jong Un itu adalah suatu aturan yang harus dipatuhi sama masyarakat kayak gitu. Terus kita lanjut ke sistem ekonomi ketiga. Tadi ada sistem ekonomi komando ya. Komando itu apa-apa diatur oleh pemerintah. Nah, sekarang yang namanya sistem ekonomi pasar atau liberal itu kebalikan dari sistem ekonomi komando. Jadi kalau sistem ekonomi komando apa-apa diatur oleh pemerintah, nah kalau sistem ekonomi liberal atau pasar, dia itu pemerintahnya tidak terlalu ikut campur tangan. Jadi dia kebalikannya dari sistem ekonomi komando. Kalau komando itu diatur oleh pemerintah, nah kalau di sistem ekonomi liberal itu pemerintah tuh nggak terlalu campur tangan banget di aktivitas ekonomi. Jadi semua aktivitas ekonomi itu diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk melakukan segala aktivitas ekonomi tanpa adanya interupsi atau tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Jadi kalau negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberal, pemerintahnya itu nggak mau ikut campur tangan gitu loh. Jadi terserah si A mau bekerja apa, si A itu mau memiliki kekayaan apa, si A itu kerjanya mau apa, dia mau melakukan aktivitas ekonomi apa itu terserah. Pemerintahnya tuh nggak begitu mengatur kayak gitu. Bentar ya. Bentar. Ibu. Ini
Oke, lanjut ya. Maaf ya, tadi ada suatu hal dari Bu Martini. Lanjut ke sistem ekonomi liberal atau pasar. Dia kebalikan dari sistem ekonomi komando. Jadi masyarakat tuh bebas mau ngelakuin apa terserah gitu. Nah, ciri-cirinya pemerintah itu tidak melakukan intervensi atau campur tangan di dalam pasar. Jadi masyarakat mau melakukan apapun itu bebas terserah masyarakat. Pemerintah nggak campur tangan. Nah, terus eh, diakuinya kebebasan pihak swasta untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi karena pemerintahnya nggak ikut campur tangan, itu makanya masyarakat bebas banget buat ngelakuin apapun kayak gitu. Jadi pemerintah tuh nggak akan ngatur kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu kepemilikan individu atas barang modal dan sumber daya diakui. Jadi masyarakat mau punya kekayaan apapun, mau menguasai sumber daya apapun tuh boleh kayak gitu. Terus yang selanjutnya adanya persaingan usaha yang ketat dalam ekonomi. Jadi kayak karena masyarakatnya itu bebas bersaing ya, kalau di sistem ekonomi liberal itu tuh makanya karena masyarakatnya itu bebas banget untuk eh, karena masyarakatnya kan bebas buat ngelakuin apapun. Nah, makanya ya udah saling bersaing loh antara si A memproduksi barang si A memproduksi baju. Nah, si B juga memproduksi baju gitu loh. Jadi karena masyarakat tuh bebas mau memproduksi apapun, bebas melakukan aktivitas apapun itu tuh menimbulkan adanya persaingan usaha yang sangat ketat kayak itu. Terus dalam melakukan tindakan ekonomi itu dilandasi semangat untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kalau di liberal itu masyarakat tuh kan bebas, dia bebas memperkaya diri sendiri, dia bebas melakukan aktivitas apapun kayak itu. Nah makanya setiap aktivitasnya itu ya dasarnya adalah nyari keuntungan sendiri, keuntungannya sendiri. Beda kalau misalnya di sistem ekonomi komando. Kalau di sistem ekonomi komando itu dia melakukan aktivitas ekonomi itu buat memperkaya negaranya gitu. Jadi ya kalau di liberal itu ya buat memperkaya diri pribadi sendiri kayak gitu. Nah, lanjut ya ke kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama tadi kan pemerintah nggak terlalu ikut campur tangan, makanya eh, karena pemerintah nggak terlalu ikut campur tangan banget, itu tuh dia mendorong kesempatan yang lebih luas bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi eh, pihak swasta atau masyarakat itu bebas buat melakukan aktivitas ekonomi. Terus lanjut ke adanya persaingan tadi, karena masyarakat tuh bebas melakukan kegiatan ekonomi ya, masyarakat itu kan berarti saling bersaing. Nah, karena adanya persaingan, kalau kamu punya saingan nih, nah itu kan kamu akan terdorong untuk eh, berusaha lebih gitu loh. Nah, makanya sama juga kalau di ekonomi liberal karena saingannya banyak, itu ya masyarakatnya terdorong buat melakukan inovasi dan kemajuan usaha kayak gitu biar tidak kalah saing. Terus lanjut ke produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Jadi kalau di ekonomi komando apa-apa diatur sama pemerintah ya. Nah, kalau di sistem ekonomi liberal itu produksi barang atau jasa itu ya disesuaikan sama kebutuhan atau eh, disesuaikan sama pasarnya lah kayak gitu. Terus lanjut ke ciri-ciri keempat yaitu setiap individu itu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Jadi karena masyarakat itu bebas buat ngelakuin aktivitas ekonominya dia, jadinya potensi dan juga keahlian yang dimiliki itu bisa lebih maksimal. Karena tadi yang masyarakatnya itu bebas buat melakukan hal yang dia suka, hal yang dia butuhkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu.
Nah, terus kelebihan yang selanjutnya itu adanya efisiensi dan aktivitas ekonomi karena kegiatan ekonominya itu berdasarkan pada prinsip ekonomi. Ketika kalian ingat ya, prinsip ekonomi itu kan dia yang namanya prinsip ekonomi itu, ingat nggak prinsip ekonomi apa? Jadi kalau prinsipnya ekonomi itu dia memaksimalkan apa yang ada kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk memperoleh keuntungan atau kepuasan setinggi-tingginya dengan dengan sumber daya yang juga tepat dan ya banyak intinya kalau di prinsip ekonomi itu dia memaksimalkan kepuasan setinggi-tingginya kayak. Nah, juga sama kalau di sistem ekonomi liberal karena tadi semua kegiatannya itu berdasarkan pada prinsip ekonomi, makanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan ekonomi itu lebih tinggi kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang masih bingung? Kita lanjut ya ke kekurangannya. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi liberal itu karena tadi masyarakatnya bebas melakukan apapun, itu makanya antar masyarakat itu saling bersaing ya. Nah, kadang persaingannya itu menimbulkan persaingan tidak sehat. Bisa karena eksploitasi atau monopoli ekonomi dari orang-orang yang memiliki modal gede. Jadi persaingan tidak sehatnya itu kayak orang-orang yang dia punya power lebih besar, punya modal lebih besar itu dia bisa menindas atau dia bisa melakukan eksploitasi terhadap orang-orang yang dia modalnya lebih kecil kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu kekurangannya adanya gap atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, serta kesenjangan ekonomi yang tinggi, karena distribusi pendapatannya itu nggak rata. Jadi, orang-orang yang tinggal di negara dengan sistem ekonomi liberal, jangan bebas melakukan aktivitas ekonomi, bebas untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini itu kadang karena ini itu bisa menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak rata. Jadi, orang-orang yang kaya itu akan kaya, orang yang miskin atau tidak punya modal ya dia akan stuck di situ-situ aja gitu loh. Jadinya itu kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin itu tinggi banget. Terus kemudian kebebasan ekonomi itu mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan krisis. Nah, karena tadi ya pemerintahnya itu nggak terlalu ikut campur tangan, apa-apa aktivitas ekonomi itu diserahkan sebebas-bebasnya kepada masyarakat atau pihak swasta, makanya kan tadi dan adanya tadi menimbulkan persaingan-persaingan tadi loh. Itu tuh dia makanya negara-negara itu dengan sistem ekonomi liberal itu rentan krisis karena ya tadi eh, ekonominya sangat bebas sehingga ya udah ketika terjadi kegagalan pasar itu negara itu akan rentan terhadap krisis ekonomi. Nah, terus yang kekurangannya yang selanjutnya itu timbulnya praktik yang tidak jujur. Karena apa tadi aktivitas ekonomi masyarakat itu semua diatur, semua berlandaskan pada mencari keuntungan pribadi. Jadinya keuntungan atau kepentingan umum ya terabaikan kayak gitu. Pokoknya kayak prinsipnya ketika asal itu menguntungkan, entah itu bagi orang lain bisa menimbulkan dampak buruk atau enggak, ya asalkan itu untung, ya dilakukan kayak gitu. Jadinya kalau di sistem ekonomi liberal itu profit itu menjadi hal utama yang dikejar sehingga kepentingan umum atau kepentingan orang lain itu tuh terabaikan karena tadi tujuan utamanya adalah buat mencari keuntungan pribadi. Kayak gitu. Lanjut ke negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Nah, kalau negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal itu banyak ditemui di negara-negara maju yang ada di benua Amerika, Eropa. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Singapura. Makanya kenapa? Karena tadi loh, karena kita bisa lihat ya antara negara dua perbandingan negara yang saling bertolak belakang. Tadi yang satu pakai sistem ekonomi komando, satu pakai liberal. Kenapa di Korea Utara yang dia pakai sistem ekonomi komando itu negaranya itu nggak maju-maju?
Ya, karena apa-apa tadi diatur sama pemerintah gitu. Nah, beda dengan sistem negara yang menganut sistem ekonomi liberal kayak Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat kan masyarakatnya itu bebas buat melakukan apapun ya. Pokoknya bebas gitu aktivitas ekonominya. Makanya negara-negaranya itu lebih cepat buat maju gitu. Karena kalau di ekonomi komando kayak Korea Utara tadi, masyarakatnya kan nggak bebas melakukan inovasi. Karena apa-apa harus manut pemerintah kan. Nah, itu makanya negaranya jadi agak tertinggal. Nah, beda sama negara yang menganut sistem ekonomi liberal atau pasar. Karena masyarakat kalau di negara sistem ekonomi liberal itu kan bebas buat melakukan apapun, bebas berkreasi, berinovasi apapun. Makanya negaranya itu lebih maju. Kayak. Nah, ini contoh-contoh negara yang menganut sistem ekonomi liberal itu ada Amerika Serikat dan Singapura. Masih banyak sih. Biasanya negara-negara yang ada di benua Amerika sama Eropa. Nah, lanjut ke sistem ekonomi keempat. Nah, tadi kan kita udah bicara soal sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi liberal. Nah, sekarang kita negara yang dia ada di antara keduanya. Jadi ini bisa dilihat ya, yang satu lingkarannya itu adalah yang sebelah kiri itu sistem ekonomi komando, terus sebelah kanan itu sistem ekonomi liberal. Nah, negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu ada yang di tengah-tengahnya gitu, kayak dia irisannya ada. Sebagian itu komando, tapi sebagian juga liberal kayak gitu. Jadi kalau komando kan tadi dominan ke pemerintah ya, kalau liberal itu dominan ke pihak swasta. Nah, kalau di campuran itu dia berimbang. Jadi ada intervensi pemerintah, tapi ada juga kebebasan dari pihak swasta kayak gitu. Jadi pemerintah itu boleh untuk campur tangan di kegiatan perekonomian, tapi hanya untuk perekonomian atau bagian-bagian tertentu aja kayak gitu. Jadi kalau di sistem ekonomi campuran dia lebih ke dua-duanya. Dia tidak terlalu dominan ke komando, tapi tidak terlalu dominan ke liberal. Jadi dia ada di tengah-tengahnya kayak gitu. Kalau campuran ya. Jadi ini ciri-cirinya itu tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi kalau campuran itu dia ada di tengah-tengahnya. Dia nggak terlalu terpusat ke pemerintah banget, tapi dia juga nggak terlalu ke liberal banget. Nggak terlalu dikekang, tapi juga nggak terlalu bebas kayak gitu. Terus barang modal dan sumber daya vital itu dikuasai oleh pemerintah. Contoh barang modal dan sumber daya vital yang dikuasai pemerintah itu contohnya adalah listrik misalnya. Nah, sumber-sumber daya listrik itu dikuasai sama pemerintah, tapi sumber daya karena listrik itu kan kebutuhan pokok semua masyarakat ya kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak diatur sama pemerintah kan takutnya ada monopoli kayak gitu. Nah, tapi sumber-sumber daya lain itu dibebaskan kepada masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adanya peran yang seimbang antara pemerintah dan swasta. Jadi karena di sistem ekonomi campuran itu dia nggak terlalu dominan di satu sisi, nggak terlalu dominan di pemerintah, tapi juga nggak terlalu dominan di swasta. Makanya peran antara pemerintah dan juga swasta itu lebih seimbang. Nah, terus yang ciri-ciri selanjutnya itu hak milik perorangan itu diakui, tetapi penggunaannya itu nggak boleh merugikan kepentingan umum. Jadi masyarakat bebas untuk memiliki hak, tapi asalkan dalam pelaksanaannya itu tidak merugikan kepentingan umum. Nah, terus lanjut ke mekanisme kegiatan ekonomi itu yang terjadi di pasar itu, dia adalah yang mekanisme kegiatan ekonomi itu dia dijalankan oleh swasta, tapi pemerintah juga ikut campur tangan untuk mengatur hal-hal tertentu kayak gitu. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya itu pemerintah kan karena boleh campur tangan ya, walaupun nggak dominan banget, makanya persaingan-persaingan yang tidak sehat itu tuh bisa terhindarkan. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Oke, lanjut ya ke kelebihan sistem ekonomi campuran. Nah, di sistem ekonomi campuran ini, sektor-sektor ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah, sektor ekonomi yang vital ya. Nah, tujuannya itu lebih ke kepentingan masyarakat dan juga menghindari monopoli dari pihak swasta. Jadi sektor-sektor ekonomi yang vital, kayak misalnya listrik,
terus kemudian bahan bakar itu dia dikuasai oleh pemerintah supaya menghindarkan adanya monopoli dari pihak swasta. Terus yang kelebihan kedua itu hak individu atau swasta itu diakui dengan jelas, tetapi penggunaannya tadi tidak boleh merugikan kepentingan umum, kayak gitu. Terus harganya lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi karena pemerintahnya itu nggak terlalu ikut campur tangan, maka tetapi juga ada kebebasan dari individu, makanya pertumbuhan ekonomi itu lebih stabil kayak gitu. Terus adanya campur tangan dari pemerintah itu bisa meminimalkan monopoli usaha. Jadi pihak swasta atau masyarakat itu bebas melakukan apapun, tetapi tetap ada campur tangan dari pemerintah yang tujuannya dia eh, buat meminimalkan adanya monopoli atau penguasaan dari satu pihak. Terus pemerintah itu lebih fokus buat memberdayakan sektor ekonomi usaha kecil kayak gitu. Jadi kalau di sistem ekonomi campuran dia tuh berimbang ya antara pemerintah sama swasta tuh perannya seimbang, sama-sama boleh campur tangan di perekonomian. Lanjut ke kekurangannya. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi campuran ketika campur tangan pemerintahnya terlalu lemah, itu bisa menimbulkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Sebaliknya, ketika campur tangannya terlalu kuat, itu malah bisa mendekati sistem ekonomi komando. Jadi kalau di sistem ekonomi campuran itu supaya keadaan perekonomiannya baik itu nggak boleh ada yang saling dominan gitu. Dua-duanya harus saling seimbang. Terus adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena tadi antara pemerintah dan swasta itu sama-sama campur tangan di perekonomian. Terus lebih sering timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme karena banyak sektor-sektor produksi itu yang dikuasai oleh pemerintah, tapi kadang pengawasan dari pihak swasta kurang, makanya ya apa ya lebih banyak bisa menimbulkan hal-hal KKN kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Itu jelas ya ini bendera mana? Bendera Indonesia dan bendera Malaysia. Jadi negara kita tuh masuk ke sistem ekonomi campuran kayak gitu. Karena contohnya ya kalau di Indonesia itu masyarakat itu kan bebas ya, dia mau melakukan aktivitas ekonomi apapun tuh bebas. Nah, tetapi pemerintah juga ikut mengatur. Kayak contohnya sektor-sektor di kita kayak PLN, listrik, terus bahan bakar, kayak PLN, Pertamina itu kan dia dikuasai oleh pemerintah, tetapi sektor-sektor yang lain itu boleh oleh masyarakat kayak gitu. Nah, jadi kita itu ada di negara dengan sistem ekonomi campuran. Selain Indonesia itu ada juga Malaysia, kayak gitu. Nah, kesimpulannya dari dari sistem ekonomi yang sudah kita pelajari itu, tadi kita udah belajar soal sistem ekonomi tradisional, terus di mana dia masyarakatnya masih sangat terikat pada tradisi. Terus kita udah belajar sistem ekonomi kedua yaitu komando, di mana apa-apa tuh diatur sama pemerintah. Terus yang sistem ekonomi ketiga itu adalah liberal atau pasar, di mana dia apa-apa bebas diatur oleh swasta kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya sistem ekonomi campuran. Nah, campuran itu dia adalah kombinasi antara komando dan liberal. Jadi campuran itu ada di tengah-tengahnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke spesifik ke sistem perekonomian Indonesia. Mungkin ada yang masih bingung nggak? Oke, kita lanjut ya. Ini dikit sih. Sistem perekonomian Indonesia. Kan Indonesia tadi pakai sistem ekonomi campuran. Nah, tapi kalau secara umum kita tuh masuk ke campuran, tetapi kita juga
punya sistem ekonomi sendiri, namanya sistem ekonomi Pancasila. Nah, kalau Indonesia itu namanya sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi di dalam sistem ekonomi Pancasila ini, sistem ekonominya itu dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya itu terkandung demokrasi ekonomi. Kayak gitu. Jadi kita termasuk ke negara dengan sistem ekonomi campuran, tetapi kita juga lebih spesifik ke sistem ekonomi Pancasila kayak gitu. Nah, kalau di sistem ekonomi Pancasila itu ideologinya didasari oleh ideologi Pancasila. Terus kegiatan ekonomi itu didasarkan pada kekeluargaan dan kegotong royongan kayak gitu. Pokoknya sesuai dengan falsafah Pancasila. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila ini diatur ke pasal 33 Undang-Undang. Ingat ya, pasal 33 Undang-Undang. Nah, itu ciri-cirinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Jadi dasar dari perekonomian itu Pancasila dan asasnya itu kekeluargaan. Terus cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Contohnya listrik dan bahan bakar. PLN sama Pertamina itu kan punya pemerintah ya. Nah, kayak gitu contohnya. Terus bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Terus perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi. Prinsipnya adalah kebersamaan, keadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila itu ada di pasal 33. Ingat ya, pasal 33. Kalau kamu buka undang-undang, pasal 33 itu mengatur tentang ekonominya Indonesia. Oke, dari apa yang kita udah pelajari hari ini, itu bisa disimpulkan ya tadi, kemarin kita udah belajar soal ekonomi klasik, di mana dia ada produksi, distribusi, dan konsumsi, sama ekonomi modern. Nah, masalah-masalah yang ada di ekonomi ini dipecahkan melalui sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu tadi adalah cara buat mengatur kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu ada ada 4, tapi yang terakhir itu adalah gabungan. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, di mana dia apa-apa mengandalkan hasil alam, dan masih bersifat tradisi atau turun-temurun. Terus yang kedua itu sistem ekonomi komando atau terpusat, di mana dia apa-apa diatur oleh pemerintah. Nah, yang sistem ekonomi ketiga adalah kebalikan dari sistem ekonomi komando. Kalau liberal itu pasar, bebas, kayak gitu. Nah, terus ada sistem ekonomi yang dia merupakan gabungan dari irisan dari sistem ekonomi komando sama sistem liberal, namanya sistem ekonomi campuran. Jadi dia ada yang diatur sama pemerintah, tapi ada juga yang dibebaskan ke pihak swasta. Nah, di sistem ekonomi campuran ini ada turunannya yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Yang dasarnya itu adalah Pancasila, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita kuis? Dikit sih ini kuisnya itu paling ngerjainnya nggak nyampe 5 menit. Ada yang masih bingung atau mungkin mau ditanyain dulu? Halo, cek-cek. Oke, karena diem ini paham nggak ya semuanya ya? Ya, sekarang kita kuis. Kuisnya nanti kita pakai Kahoot. Nah, ini teman-teman bisa buka ya kahoot.it. Kalian pakai HP semua kan? Nah, nanti ini kuisnya tak buka sih sampai nanti. Silahkan nanti dikerjain ya. Kalian buka kahoot.it, terus masukin game pinnya ini 07872721. Nah, ini karena waktunya udah mau habis, jadi ini nanti tak share di grup WA, terus kemudian teman-teman ngerjain kuisnya ya. Cepet kok. Soalnya cuma 15 dan itu pilihan ganda.
Nah, nanti ini tak tutup dulu, terus kemudian nanti teman-teman buka kuisnya di Kahoot ini, masukin kodenya, terus udah dijawab pertanyaannya, terus udah selesai. Itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Insya Allah enggak, Bu. Oke, nanti eh, apa yang kita udah pelajari hari ini nanti eh, diulang lagi, dipahamkan lagi lewat kuisnya ini ya. Nanti habis ini silakan teman-teman buka Kahoot, terus masukin game pinnya, terus udah main kuisnya selesai. Kayak gitu ya. Waktunya sampai jam berapa ya, Bu? Tak buka sampai nanti sih tak buka sampai nanti sore. Tapi ketika teman-teman mumpung masih ingat, habis pelajaran masih ingat, lebih baik langsung dikerjain aja nggak apa-apa. Kayak setiap soal itu 20 detik. Tapi soalnya pendek-pendek kok. Itu ya. Soalnya setelah ini masih ada mata pelajaran selanjutnya gitu, Bu. Ya nggak apa-apa. Ini semalam kuisnya tak atur sampai nanti malam. Jadi boleh dikerjain kapanpun gitu. Nanti tinggal masukin game pinnya ini ya. Kayak gitu. Oke. Baik, Bu. Oke. Oke. Nanti tak share juga ini di WA biar teman-teman yang dia belum ikut Google Meet bisa ikut ngerjain. Oke, sekian ya dari Ibu. Mungkin kalau misalnya ada yang bingung, nanti boleh ditanyakan di luar. Kalau ada kesulitan, terima kasih atas perhatian dan atensi dari anak-anak semuanya. Terima kasih atas keaktifan dan partisipasinya juga dalam pembelajaran ekonomi. Kalau misalnya dari saya banyak kesalahan, mungkin dari tutur kata atau perbuatan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tak absen tadi, nanti ngetik dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.